Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Bapak tentang video pembelajaran IPS SMP kelas 7. Bapak akan upload video pembelajaran setiap minggunya atau setiap pertemuan untuk bisa kalian tonton dan kalian simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta isi kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa mengisi daftar hadir atau absensi pada link pembelajaran yang sudah Bapak share di grup kelas setiap minggu atau setiap kali pertemuannya. Ini adalah video pembelajaran ketiga Bapak setelah video tentang mengenal materi pembelajaran IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil yang Bapak upload sebelumnya. Pada video ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran 1 IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil agar kita mempunyai gambaran tentang apa yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita mulai dan pelajari materi pembelajaran hari ini bersama-sama. Materi 1, Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1 oleh Bapak Bowo Baryono. Buku sumber yang dipakai adalah buku siswa IPS SMP MTS kelas 7 edisi revisi halaman 1 sampai dengan halaman 7. Tujuan pembelajaran: setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, kalian diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Dan yang kelima adalah menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita masuk bab 1 mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity atau regional complementarity. Dan yang kedua adalah persebaran penduduk. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Menurut Pintarto, 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi, dan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan yaitu: yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau yang disebut sebagai transferability. Yang pertama, kita akan membahas tentang saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Ini adalah gambar tentang saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Hubungan antara wilayah A yang surplus sayuran dengan wilayah B yang surplus ikan. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan memberi suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah,
para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Ini adalah gambar tentang kesempatan antara atau intervening opportunity. Garis putus-putus menandakan bahwa hubungan antara wilayah A dan wilayah B adalah interaksinya lemah, sedangkan wilayah A dan wilayah C interaksinya kuat. Yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Demikian video materi pembelajaran 1 IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.